Interaction itu berarti ya udah, kalau kita ngomong pasti kita nggak mungkin hanya diam mendengarkan, kita harus interact, kita harus aktif menjawab, merespon. Ini jadi tantangan tersendiri dalam speaking juga. Difficulties with producing or responding to interlocutors. Interlocutors itu lawan bicara. Ya, kita kadang bingung gitu ya. Jadi kita bilangnya yes aja gitu ya, yes padahal nggak tahu, kita nggak ngerti ya ngomong apa gitu ya. Nah ini penting interaction. Oke, itu alasan kenapa speaking challenging. Oke, nah sekarang kaitannya dengan willingness to communicate. Ya, alasannya tadi ya, karena ada 8 alasan itu, maka ini berkaitan dengan WTC. Jadi WTC atau willingness to communicate secara sederhana adalah the readiness of a language learner to enter a communication situation. Kemauan untuk berkomunikasi itu WTC. WTC ini bukan sesuatu yang baru ya, yang baru saya sampaikan di forum ini. Ini sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Saya juga pernah melakukan penelitian tentang WTC juga gitu ya, karena ini menarik menurut saya. Awalnya WTC ini konsep awalnya itu untuk first language, untuk bahasa pertama atau untuk mother tongue. Namun melebar ke bahasa kedua WTC ini. Bahkan lebih menarik diteliti WTC ini ke penelitian untuk bahasa kedua tadi ya, perolehan bahasa kedua. Oke. Jadi WTC adalah the readiness of a language learner into a communication situation. WTC in Indonesia. Saya ambil 2 penelitian, diambil dari Ningsi, Narahara, dan Mulyono. Beliau menemukan bahwa students itu are more willing to communicate if they feel the need to do it and comfortable to communicate. Katanya temuannya itu students itu mau berkomunikasi karena merasa perlu aja gitu. Merasa perlu untuk berkomunikasi dan merasa nyaman untuk berkomunikasi. Itu temuan dari Ningsi dan teman-temannya. Ya. Sementara menurut Subekti shows that learners show a high level of WTC because they have good communication skills and their level of communication is at moderate level. Menurut Subekti, katanya orang mau berkomunikasi, ada keinginan untuk berkomunikasi karena dia memang communication skills-nya bagus, kemampuan komunikasinya bagus. Ya, bahasa Jepangnya bagus, maka dia pede. Bahasa Inggrisnya bagus, maka dia pede. Itu menurut penelitian Subekti. Jadi orang yang proficiency skills-nya kurang, cenderung unwilling ya, cenderung nggak mau komunikasi. Itu menurut Subekti. Oke. Akhirnya saya penasaran gitu ya. Saya mencoba mencari data untuk tingkat proficiency bahasa Jepang ya, tapi saya tidak menemukan. Akhirnya saya menemukan tingkat proficiency bahasa Inggris di Indonesia, gitu ya. Nah, ini diambil dari Global Ranking of Countries and Regions tahun ini. Sebenarnya Indonesia itu dalam penguasaan bahasa Inggris ada di ranking berapa sih? Ternyata kita masih di low proficiency, masih rendah kita bahasa Inggris kita itu ya, secara general. Oke? Itu ada di ranking 79 dari 102 dari ya 113 countries ya, 79 dari 113. Kita masih cenderung rendah. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura pasti ya, jauh. Nah, oke, berarti memang kita proficiency skills-nya masih rendah. Mungkin itu jadi alasan kenapa WTC-nya juga kita masih di level yang rendah gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita coba gali apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi WTC ini. Ya, saya ambil satu model. Model ini sangat terkenal. Kalau kalian cek di Google penelitian tentang willingness to communicate, pasti keluarnya model ini. Ini model dari heuristic model of variables influencing WTC. Tahun 1998 tapi masih dipakai ya dalam penelitian sekarang. Ini adalah sebuah piramida yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi WTC. Setiap building block-nya itu saling mempengaruhi. Ya, di situ ada 6 layers ya. Layer pertama communication behavior, lalu behavioral intention, situated antecedents, motivational propensities, affective cognitive context, dan juga social and individual context. Piramida ini dibagi menjadi 2. Ya, jadi layer 1, 2, 3 disebut situation specific influences. Dan layer 4, 5, 6 itu enduring influences on WTC. Yang disebut situation specific influence itu jadi sifatnya situational gitu ya. Orang bisa ada willingness kalau seperti yang tadi, kalau dia menguasai topiknya
Kalau dalam situasi tertentu dia menguasai topik atau dia merasa yakin, merasa pede. Sometimes kita pede dalam situasi tertentu saja. Ya betul nggak? Ya kan? Tapi kalau kita diminta untuk komunikasi di situasi lain kadang kita juga nggak mau gitu. Jadi ini situation specific influences. Ini juga berlaku tidak hanya ke bahasa Inggris ya, ke bahasa Jepang juga sama. Dia pakai teori yang sama untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi WTC. Oke. Saya tidak akan jelaskan satu persatu, saya akan lebih fokus ke situation specific influences ya di next slide. Di 4 layer terakhir, 3 layer terakhir itu enduring. Enduring itu yang sifatnya stabil, yang agak susah untuk diubah. Bisa diubah tapi it's quite difficult ya. Coba lihat di layer 6. Kalau orang tidak mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang karena memang personality-nya itu, karena ini berkaitan dengan personality, it's quite difficult. Saya menemukan mahasiswa yang sangat quiet, pendiam gitu ya. Dosen tentunya kita mau membuat mahasiswa ini menjadi lebih aktif. Tapi we cannot change their personalities in one single lesson gitu ya. Dalam satu mata kuliah, lalu tiba-tiba dia jadi periang, jadi aktif gitu ya, berubah. It's kinda difficult ya for us to change the personalities. Ya, jadi kalau ini berkaitan dengan personalities, ya itu sifatnya enduring, ya enduring. Lalu juga communicative competence. Kalau kalian nggak mau, kan kita ini paling tinggi adalah L2 use ya. Jadi harapannya kalian ada di titik tertinggi L2 use. Itu bisa menggunakan bahasa kedua, Jepang atau Inggris. Tapi kalau memang faktornya adalah karena communicative competence, kalian merasa saya tidak punya kompetensi yang cukup, itu juga sifatnya cukup lama untuk diubah gitu ya. Ya, so that's why you have to really work hard ya untuk sampai ke L2 use itu. Tapi setidaknya ini tidak seperti personality, ini masih di atasnya gitu ya. Intergroup climate juga sama seperti personality. Intergroup climate itu berarti perspektif kita terhadap bahasa itu tersendiri, terhadap komunitas di bahasa itu. Kalau kalian memang punya perspektif yang negatif terhadap komunitas bahasa itu, akan mempengaruhi kalian gitu loh dalam belajar. Kalau misalkan your perspective tentang belajar bahasa Jepang itu cenderung negatif gitu ya, cenderung negatif, itu akan susah. Jadi harus punya positive values, positive belief ya ke pembelajarannya itu sendiri. Nah, saya akan lebih fokus ke layer 1, 2, 3 ya, karena kalau saya jelaskan waktunya nggak cukup, ini sudah 20 menit. Oke. Factors influencing WTC. Nah, kita semua harapannya mahasiswa ini bisa di titik tertinggi L2 use, yaitu communication behavior, kalian bisa menggunakan the second language. Mungkin entah itu bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Untuk bisa di titik itu, kalian harus punya willingness to communicate. Harus ready to communicate. Ya, harus ada keinginan dulu untuk berkomunikasi. Oke, kalau tidak ada willingness, maka tidak bisa L2 use. Oke, dan untuk mencapai atau memiliki keinginan itu, untuk bisa mencapai ke layer 2 itu, menurut McIntyre itu ada dua blocks yang penting, yaitu desire to communicate with a specific person. Ini sifatnya bisa afiliasi. Misalkan, kadang mahasiswa itu dia mau untuk berkomunikasi dengan orang-orang tertentu gitu ya. Misalkan di dalam kelas ya, ada mahasiswa yang cenderung pendiam, tapi dia sangat aktif ketika belajar di kelas karena ingin please their lecturers, ingin terlihat aktif di depan dosennya. Jadi dia ingin mendapatkan nilai baik di depan dosennya, maka dia akan memaksakan diri untuk berkomunikasi. Jadi desire to communicate with a specific person, gitu. Oke? Atau ketika kalian kerja kelompok di dalam grup, gitu ya, ada keinginan untuk berkomunikasi, ya, ke specific person. Tapi ada juga orang yang akhirnya I don't wanna speak ya ke orang-orang tertentu juga, gitu ya. Jadi poinnya adalah di layer 3 ini ada desire untuk berkomunikasi ke spesifik orang yang spesifik ya. Maka ini sifatnya situational kan. Kadang kita mau, kadang kita enggak gitu. Maka layer 1, 2, 3 itu adalah situational. Lalu layer 3 itu state of communicative self confidence. Kalau kalian tadi ada desire to communicate, misalkan kalian di kelas, saya ingin mendapatkan nilai baik nih. Saya ada desire, saya pengen aktif di kelasnya Ibu Ayu. Pokoknya saya harus aktif ya. Karena ini kelas speaking misalkan ya. Ada kalian desire, maka kalian willing kan to communicate, willing. Karena kalian punya desire. Yang kedua, state of communicative self-confidence, itu juga penting.
rasa percaya diri dalam situasi itu gitu ya. Misalkan di kelas speaking kalian diminta untuk oke, sekarang ceritakan apa yang kamu lakukan last weekend ya. Jelaskan dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Dan kalian merasa pede, saya bisa menjelaskan kegiatan saya pada saat last weekend dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Berarti kalian punya self-confidence, state of communicative self-confidence, maka kalian punya willingness, sehingga kalian bisa menggunakan bahasa kedua, L2 use. Ya. Jadi ini ada sebuah piramid yang saling berkaitan, gitu ya. Oke? Nah, dari faktor-faktor ini berarti banyak yang harus kita lewati ya untuk bisa menggunakan bahasa kedua itu, L2 use itu. Maka apa strategi yang harus kita miliki? Ya, apa strateginya? Karena kalau kita lihat ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak ya, banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya, dan semuanya saling berkaitan. Nah, di sini saya sedikit merangkum terkait dengan strateginya. Jadi ada 3 strategi untuk meningkatkan willingness to communicate in language learning. Ya, yang pertama adalah boost self-efficacy. Dalam bahasa Indonesia juga ini efikasi diri ya namanya, itu self-efficacy atau efikasi diri. Itu sama, bahasanya juga sama. Apa sih yang dimaksud self-efficacy? Itu adalah a person's belief in their ability to complete a task or achieve a goal. Intinya kalian harus percaya pada kemampuan diri kalian bahwa kalian bisa ya. Setiap kali diminta untuk speak up gitu ya di kelas, kalian harus punya keyakinan bahwa saya bisa. Menurut Bandura, ternyata orang yang memiliki self-efficacy itu akan termotivasi dalam belajar. Sedangkan orang yang memiliki low self-efficacy cenderung frustasi. Karena dia tidak punya rasa percaya pada dirinya. Ini kan kepercayaan pada diri sendiri, bahwa saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kalau dari situnya aja nggak bisa gitu ya, atau nggak ada, maka dia cenderung susah untuk bisa berkomunikasi. Jadi ini yang penting, harus punya self-efficacy. Selain self-efficacy juga penting untuk develop motivation. Ya, motivasinya kita harus tumbuhkan. Rasa antusiasme for doing something. Motivasi ini bisa sifatnya intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik itu kan berarti yang datang dalam diri kita. Comes from an internal force. Ya, ini dorongannya internal sifatnya. Kalian belajar bahasa Jepang karena kalian punya interest atau punya desire, keinginan for further personal development in general. Karena kalian yakin ilmu yang saya peroleh dari bahasa Jepang itu bisa untuk personal development, pengembangan diri nanti di masa depan gitu loh. Tapi bisa jadi ada mahasiswa yang termotivasi karena eksternal gitu ya. Misalkan diiming-imingin hadiah oleh orang tua. Misalkan kalian cum laude, itu kalian mendapatkan sepeda motor gitu ya oleh orang tua. Ada nggak yang begitu ya? Atau diberikan rumah gitu loh kalau misalkan bisa lulus dengan predikat cum laude. Nah itu berarti kalian belajar keras karena motivasi eksternal gitu ya. Atau jangan sampai lulus kuliah deh. Kalau misalkan nilai mata kuliah speakingnya itu dapat A, nanti dikasih hadiah gitu ya. Kalian belajar, betul belajar, tapi untuk mencapai external factor tadi ya, hadiah tadi. Boleh nggak sih memiliki external motivation? Boleh-boleh saja ya. Tapi lebih baik punya juga internal motivation. Karena ini sifatnya bisa enduring ya. Kalau internal itu lebih tahan lama gitu ya, ketimbang yang eksternal. Kalau sudah diberi hadiahnya, kita nggak mau belajar lagi kalau eksternal. Kalau sudah tercapai dapat hadiahnya, ya udah kita stop. Tapi kalau internal itu dia enduring, dia akan terus gitu ya. Jadi tumbuhkan rasa motivasi ya, internal motivation dalam diri. Dan yang ketiga adalah take the risk of being wrong. Seringkali mahasiswa itu selalu underestimate ya. Kalau nggak underestimate, overestimate gitu ya. Underestimate ke diri sendiri, saya takut salah gitu ya. Nanti saya salah kalau ngomong bahasa Inggris, takut salah pronunciation-nya, saya takut salah pakai grammar-nya nih gitu ya. Jadi banyak sekali ketakutan-ketakutan gitu ya, yang belum tentu terjadi sebenarnya ya. Maka tidak ada salahnya kalian menjadi risk taker ya. Take the risk of being wrong, ambil resiko. Saya yakin ya, orang yang lancar bahasa Inggrisnya atau bahasa Jepangnya awalnya itu salah dulu, nggak mungkin nggak salah. Kita di Indonesia itu bahasa pertama kita bukan bahasa Inggris atau bahasa Jepang, tapi bahasa Indonesia. Jadi orang yang lancar bahasa Inggris atau bahasa Jepangnya awalnya pasti banyak membuat kesalahan.
Boleh tanya ke Baby Sensei atau ke Ayu Sensei. Pasti awalnya banyak membuat kesalahan sampai beliau-beliau bisa fluent dalam bahasa Jepang, gitu ya. Nggak ada yang nggak ada, salahnya itu nggak ada, ya. Tapi kalau kalian nggak mau melewati fase kesalahan tadi ya nggak mungkin gitu ya. Mandek aja di situ. Jadi take the risk of being wrong. Jadi jangan ragu-ragu untuk try out newly acquired language ya, to use it for meaningful purposes. Asking question, assert ya themselves ya. Jadi take the risk ya, take the risk dan selalu yakini bahwa kesalahan itu adalah proses belajar ya. You can learn from your mistakes ya in the future. Oke. Nah, jadi itu adalah gambaran terkait dengan willingness to communicate ya. Tadi kaitannya sudah saya jelaskan, pengertiannya, what makes speaking difficult gitu ya, sampai ke strategi untuk meningkatkan willingness to communicate. Harapannya semoga strategi-strategi ini bisa diterapkan sehingga nanti willingness untuk berkomunikasi baik dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris bisa bertambah sehingga kemampuan speakingnya, skill speakingnya juga akan meningkat. Seperti. Karena speaking skills itu skill yang dilihat oleh orang, ya. Nggak mungkin kalian show off, saya bisa bahasa Jepang dari tulisannya, tapi dari speakingnya dulu. Orang ngelihat kita bagus di bahasa Jepang atau bahasa Inggris dari speakingnya, ya. Bukan berarti skill saya nggak penting, tapi yang terlihat oleh orang adalah speaking, gitu ya, speakingnya. Oke? So that's why semua skills penting, ya, semua skills penting. Jadi kalau bisa juga balancing, oke? Ya. Okay, so I think that's the end of my presentation about willingness to communicate in language learning. Terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimasu. Yeah. Okay, thank you, Sir Wawan, for the informative presentation. Luar biasa ya minasang ya, tadi ya kita sudah mendengarkan tentang WTC in language learning gitu ya. Kalau misalnya boleh saya simpulkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Bapak Wawan gitu ya, bahwa penting ya untuk mengaplikasikan 4 kemampuan dalam berbahasa, baik itu menulis, membaca, mendengarkan, dan juga berbicara begitu ya. Tadi ada juga disampaikan sejumlah strategi dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Begitu juga dengan menyimak, ada strateginya supaya kita bisa menangkap sepenuhnya. Apa sih maksudnya? Mungkin kalau misalnya tadi di bahasa Inggris menggunakan bubu gitu ya. Kalau di Jepang mungkin ada yang namanya honetatemae begitu ya. Dibilang selamat datang, ternyata maksudnya silakan pulang, begitu misalnya ya. Hai, lalu WTC yang dimaksud tadi adalah ternyata keinginan untuk berkomunikasi. Kalau tadi di awal disampaikan hanya sebagian besar begitu ya. Orang yang ingin berkomunikasi itu hanya orang-orang yang memang sudah pede dengan kemampuan berbahasanya sendiri. Tapi juga tidak memungkinkan bagi orang-orang yang berani salah, lalu juga bermotivasi tinggi untuk juga bisa meningkatkan secara bertahap kemampuan berkomunikasi individu itu sendiri. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian sudah tidak sabar juga ya, atau mungkin sudah pertanyaan yang nantinya ditanyakan kepada panelis, tapi sabar dulu ya minasang ya. Kita akan mendengarkan dulu materi dari panelis kedua sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebagai informasi, nanti untuk penanya terbaik pada hari ini akan mendapatkan hadiah dari panitia seminar. Baik, yang selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang kedua dari Ibu Rahayu Aprilianti, SSMPD, dengan topik penerapan strategi self-regulated learning dalam pembelajaran menyimak. Baik, silakan Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Konnichiwa minasan. Nada gambateru teh. Masih semangat ya? Ini jujur li dingin banget di sini. Iya, agak-agak ke Jaksel which is dikit ya.
Saya akan melanjutkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk share sedikit ilmu ya kepada semuanya. Tema yang akan saya angkat di sini tentang strategi self-regulate learning dalam pembelajaran menyimak. Kalau tadi setelah mendengarkan dari Mr. Wawan itu sangat berkaitan dengan ini ya, dari 4 keterampilan bahasa. Tadi sempat disinggung juga tuh 4 keterampilan berbahasa oleh Pak Elson ya. Apa aja tadi 4 keterampilan berbahasa? Nulis, baca, mendengar, berbicara ya. Itu 4 keterampilan berbahasa ya. Nah di sini yang mau saya angkat itu tentang menyimak ya. Menyimak, nanti akan kita lihat apa itu menyimak. Sebelumnya dengan strategi, tadi Pak Wawan juga bilang untuk meningkatkan 4 keterampilan itu terutama tadi komunikasi ya, harus adanya kemauan ya, dan harus ada strategi untuk mencapai satu kemampuan itu, satu skill itu. Nah strategi sudah tahu ya apa itu strategi ya? Apa strategi? Apa strategi? Cara, apa, langkah-langkah, rencana, apalagi kira-kira? Sudah tahu ya, itu kita sering pakai ya kata-kata strategi. Di sini ada strateginya self-regulate learning. Self itu apa sih? Diri. Jibung. Wah, ya dalam bahasa Jepang jibung. Hai, regulate. Regulate. Coba yang anak Inggris. Ya, regulasi. Apa itu regulasi? Apa itu regulate? Apa? Ini kayaknya belum dikasih snack ya? Apa itu regulate? Pengaturan, ya, mengatur ya. Learning, belajar. Jadi artinya apa tuh? Self-regulate learning. Belajar mengatur diri sendiri, belajar mandiri. Udah paham ya? Ya, kalau sudah paham berarti nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Hai, oke. Nah, di sini ada kata menyimak. Apa itu menyimak? Memperhatikan. Oke, apalagi? Mendengarkan, memahami. Ada lagi? Memperhatikan, mendengarkan, memahami. Pinter-pinter ya kalian ya. Mahasiswa siapa sih ini? Oh. Ya betul semua tadi ya, yang sudah diutarakan oleh kalian. Ada kata memperhatikan, ada kata memahami, dan ada kata mendengar. Ini bukan paslon ya. Iya, ini bukan capres ya, meskipun ada kemiripan nih tokoh-tokohnya ya. Ada kata memperhatikan nomor 1, ada kata memahami nomor 2, dan nomor 3 mendengar. Nah, dari 3 gambar ini kira-kira mana yang urutannya ya, dari 1 sampai 3? Yang mana dulu kira-kira? Yang mana? Mendengar, 3. Yang kedua? Memperhatikan. Oke, 1. Kemudian yang ketiga? Memahami. Jadi urutannya jadi apa? 3, 1, 2 ya. Berarti yang nomor 3 akan jadi nomor 1 ya. Enggak, ini bener kan nomor 3? Ya, berarti ada proses mendengar, kemudian memperhatikan, dan terakhir sampai memahami ya. Jadi apa itu menyimak? Apa simpulannya? Udah ada nih 3 poin kata kerjanya ya, kegiatannya di sini. Apa kira-kira menyimak itu jadinya kalau kita satukan? Yo, yang bisa menjawab nanti bisa dapat free voucher menginap gratis di STB aja. Apa itu menyimak?
Siapa yang mau mencoba? Apa itu menyimak? Udah nih, udah ada simpulannya di depan tadi, tinggal dirangkai menjadi satu kalimat. Ini biar nggak ngantuk soalnya nih. Yuk, siapa yang mau mencoba? Apa itu menyimak jadinya? Yuk, belakang. Oke, silakan. Oke, bagus ya. Mendengarkan sesuatu, lalu memperhatikan dan memahami. Applause buat teman-temannya. Ya, ini yang disebut dengan keberanian dan tadi willingness. Ya, jadi proses menyimak itu adalah proses kegiatan mendengarkan bunyi bahasa dengan penuh perhatian dan pemahaman untuk memahami informasi atau makna yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi kalau menyimak itu harus fokus, ya. Beda dengan mendengar. Memang ada kata mendengar dan menyimak. Kalau mendengar itu kan cukup mendengarkan tanpa pemahaman, ya. Kalau menyimak itu berarti sudah disertai tadi ada mendengar, ada memperhatikan dan sampai ke pemahaman. Ya. Gambarannya kalau teman kalian curhat, kalau curhat itu cuma dengerin aja, biasanya nggak muncul solusi, ya. Nah, kalau curhatnya itu disimak sama lawan bicaranya, itu solusi biasanya muncul. Nah, itu akan lebih bete tuh kalau yang cuma dengerin aja tanpa ada proses menyimak. Makanya menyimak itu harus fokus. Jadi kalau ada temennya curhat itu diperhatikan, ya, disimak, ya, bukan hanya didengerin aja, matanya kemana, ya. Jadi ada proses juga, ya. Mata juga harus fokus, ya. Perhatian harus fokus seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan kegiatan menyimak, ya, prosesnya seperti ini. Ya, sebelum tadi ke strateginya yang self-regulated learning, biasanya disingkat SRL. Kita akan bahas tentang teori belajar konstruktivisme. Kenapa di sini saya bahas tentang teori ini? Karena SRL tadi itu berkaitan dengan ada di dalam teori belajar ini, ya. Teori belajar itu banyak, ya, ada beberapa, ya, mungkin tidak saya jelaskan semuanya. Di sini untuk teori belajar konstruktivisme itu terfokus kepada pembelajar, ya. Jadi pembelajaran yang terfokus pada pembelajar, bukan teacher center learning, ya, tapi student center learning. Kemudian belajar itu sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh pembelajar itu sendiri, ya. Jadi proses belajar itu memang pengetahuan itu kita peroleh dari diri kita sendiri atau mungkin dari pengalaman orang, gitu, ya. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang kalau di teori ini belajar juga merupakan pemaknaan terhadap peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh individu, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian satu lagi, dalam membentuk pengetahuannya, pembelajar dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Jadi di teori belajar ini, ya, memang menekankan kepada bagaimana cara kita mendapatkan satu pengetahuan, satu informasi yang kita dapatkan oleh diri kita sendiri dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, ya. Jadi lingkungan sekitar amat sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan proses mengkonstruksi pengetahuan, gitu, ya. Ya, itu sekilas tentang teori belajar konstruktivisme. Ya, untuk tadi strategi self-regulated learning sendiri, Pak Wawan juga tadi sempat membahas tentang Bandura juga, ya, Pak, ya. Jadi kita ada sedikit kesamaan nih, padahal kita nggak nyontek, ya. Untuk SRL ini, ya, asalnya itu adalah dari teori Bandura, ya, yang menyatakan bahwa kognisi, teori Bandura tentang teori kognisi sosial yang menyatakan bahwa manusia merupakan hasil struktur dari aspek pribadi, perilaku, dan lingkungannya. Jadi antara diri sendiri, tingkah laku kita, dan lingkungan itu amat sangat berpengaruh tadi, ya, terhadap pemerolehan pengetahuan. Nah, muncullah konsep SRL ini yang dikembangkan oleh Zimmerman dari Bandura tadi. Jadi pengembangan dari teori kognisi sosial Bandura, ya, dikembangkan oleh Zimmerman, ya, tentang SRL ini, yaitu sebuah konsep mengenai bagaimana individu menjadi regulator atau pengatur dalam proses belajarnya sendiri.
kurang lebih ini seperti belajar mandiri, ya. SRL ini nggak cuma untuk menyimak aja ya, semua mata kuliah, terutama tadi 4 keterampilan bahasa dan mata kuliah apapun ini, yang namanya belajar mandiri itu wajib kita lakukan, gitu ya. Tadi berkaitan dengan kemauan, ya, karena memang harus ada kemauan dalam menerapkan strategi ini. Nah, kemudian di SRL ini juga pembelajar mengatur sendiri pikirannya, perasaannya, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita harus pintar-pintar nih menata pikiran kita dengan pikiran yang lebih tenang, dengan pikiran yang nyaman, kita bisa belajar. Kemudian perasaan, kalau perasaan lagi nggak enak, lagi marah, itu kan belajar pasti nggak enak ya. Nah, pintar-pintarnya kita untuk meregulasi, mengatur diri, mengatur perasaan kita sendiri, dibuat ya hal-hal yang nggak enak itu nggak usah dipikirin dulu dah, hutang piutang itu dikesampingkan dulu gitu ya. Jadi supaya belajarnya lebih maksimal. Dan perilaku, ya, perilaku di sini lebih ke bagaimana caranya, ya, apa yang akan kita lakukan, di mana, bagaimana, seperti apa, itu ke perilakunya, ya. Jadi dengan ketiga hal itu kita dapat mencapai tujuan kita dengan maksimal. Ya, kemudian tujuan dari strategi SRL ini adalah untuk membantu peserta didik, yaitu pembelajar, mahasiswa menciptakan kebiasaan belajar yang lebih baik dan menguatkan keterampilan belajarnya. Kira-kira kalian kalau di rumah itu sebelum kuliah ada nggak belajarnya nih? Jujur banget kalian ya. Ada ya. Ada sensei 5 menit sebelum perkuliahan, itu kan juga lumayan ya. Sudah terjadi tuh SRL sebenarnya, meskipun cuma 5 menit ya. Tapi alangkah baiknya sebelumnya gitu ya, beberapa hari sebelum kita sudah ada proses ini ya. Jadi kalau ada kita terapkan SRL ini, insya Allah pembelajaran itu kita akan lebih siap, lebih bersemangat gitu ya kuliahnya ya. Kita lanjutkan. Di sini ada 3 aspek dari SRL tadi ya. Ada 3 aspek yang penting dalam menerapkan SRL tadi. Ada kognisi, motivasi, dan ada perilaku. Kognisi, sering dengar kata kognisi? Enggak. Ada yang pernah dengar kata kognisi? Sering pasti ya? Apa itu kognisi? Buruan buka Google-nya. Apa itu kognisi? Ada yang tahu kognisi? Jadi kognisi itu berkaitan dengan proses mental kita, proses mental untuk memperoleh pengetahuan. Biasanya di dalam kognisi itu kita contohnya seperti mengingat, ya. Daya ingat ya, itu masuk ke dalam ranah kognisi. Mengingat, mengulang, merencanakan ya, itu semua masuk dalam ranah kognisi. Jadi di sini di aspek kognisi ini, individu yang belajar ya, kita ya, dituntut untuk merencanakan, mampu merencanakan ya, mengorganisasi, menginstruksi diri, memonitor dan mengevaluasi dirinya dalam proses belajar. Nah, di sini jadi kita harus bisa berpikir. Kognisi itu lebih menyatakan ke proses pikiran gitu ya, proses mental tadi. Jadi di sini kita merencanakan, otak tuh mulai bekerja. Kira-kira nanti saya bagaimana ya, mau kapan ya, dengan siapa, bagaimana caranya, itu udah mulai itu ya, ada merencanaan. Kira-kira enaknya kapan ya. Nah itu proses kognisi mulai berjalan. Kemudian yang kedua itu motivasi, tadi berkaitan dengan Pak Wawan yang sudah dijelaskan tadi ya, motivasi baik internal maupun eksternal. Namun di dalam aspek SR ini motivasinya lebih ke motivasi internal ya. Jadi kita membangun motivasi itu dari dalam diri kita sendiri ya. Kalau yang tadi lulus dibeliin rumah itu orang tuanya bisa bangkrut kayaknya ya. Jadi kita lebih ke motivasi internal, kalau yang tadi eksternal ya. Nah, di motivasi internal ini bagaimana untuk aspek SRL ini, individu yang belajar itu merasa bahwa dirinya itu, jadi hasilnya itu akan seperti ini, memiliki tadi ya self efficacy ya, ada keyakinan diri dari apa tadi ya yang sudah ada
hal yang kita rencanakan, ya, dan kita juga memiliki kemandirian, ya, ada motivasi, kemauan, ada kemauan kalau saya itu mau merencanakan tugas tersebut, ya, kapan dan bagaimananya. Kemudian di sini ada perilaku, ya. Di aspek perilaku ini, individu yang belajar menyeleksi, menyusun, dan menata lingkungan agar lebih optimal dalam belajar. Jadi di aspek yang perilaku ini kita itu mencari cara, ya, tadi bagaimana sebaiknya, ya, apakah saya mau belajarnya itu di kamar mungkin yang tenang, atau mungkin ada yang tipenya belajar itu mesti ngafe gitu, ya, ngopi sambil belajar, mungkin konsentrasinya lebih masuk. Jadi macam-macam perilaku yang akan muncul untuk kita merencanakan satu pembelajaran, ya. Nah, jadi 3 aspek ini akan saling mempengaruhi, tadi merencanakan dan kegiatan apa yang akan kita lakukan, serta motivasi yang akan kita buat itu seperti apa. Tadi, ya, kemauan untuk menyampaikan, untuk mengutarakan apa yang kita bisa, ya, kompetensinya. Oh, kalau saya ternyata bisa nih, ya, saya mau nunjukin deh kalau saya bisa. Nah, itu bagian dari motivasi di aspek SRL. Ya, kemudian untuk langkah pembelajaran SRL di sini ada 3, ada observasi diri, evaluasi diri, dan ada reaksi diri. Di bagian observasi diri, ya, di sini kita memonitor, ya, kita melihat tingkah laku diri kita. Semakin sistematis individu memantau tingkah lakunya, maka semakin cepat individu sadar akan apa yang dilakukan, ya. Jadi memonitor tingkah laku, gitu, ya, mengobservasi diri. Kira-kira tadi, ya, berkaitan enaknya di mana nih saya belajarnya, kapan, bagaimana, dan dengan siapa. Kita mengatur, merencanakan seperti itu. Mampu nggak, ya, kira-kira saya melakukan hal tersebut, gitu, ya. Bisa nggak, ya, untuk misalkan saya belajar sebelum tidur nih jam 9, bisa nggak, ya, itu optimal nggak, ya, untuk waktu belajar. Nah, kemudian masuk ke tahap evaluasi diri, ya. Tadi penilaian diri, pembelajar dapat menentukan apakah tindakannya berada pada jalur yang benar. Dengan tadi hal yang sudah kita rencanakan nih, diri kita, ya, kita evaluasi. Kira-kira yang sudah saya lakukan itu benar nggak, ya, tepat nggak, ya? Kira-kira saya akan mencapai tujuan yang optimal nggak kalau tadi rencananya mau belajar itu dengan, ya, misalkan tadi belajar dengan teman di kafe, gitu, ya. Kira-kira itu bakalan efektif nggak, ya, saya belajar. Nah, itu, ya, di situ kita mengevaluasi diri. Kira-kira tindakan tersebut sudah tepat atau belum. Setelah itu kita masuk ke reaksi diri, ya. Di sini mempertahankan motivasi internal dengan menciptakan dorongan untuk perilaku diri sendiri, membuktikan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan minat dalam mengerjakan sesuatu. Setelah tadi kita rencanakan, kemudian kita evaluasi, ya, kira-kira itu tepat atau tidaknya. Kemudian bisa kita lihat dari reaksi diri ini bahwa ternyata dari rencana hal yang sudah saya rencanakan dan saya sudah evaluasi, ternyata saya mampu loh, gitu, ya. Jadi sampai kita ada di akhir itu ada tahap seperti itu. Ternyata saya bisa loh kalau saya belajarnya dengan cara yang seperti tadi, gitu, ya. Kita sudah mengukur, ya. Kira-kira saya mampu belajar dengan cara seperti ini. Waktunya di jam-jam seperti ini. Oh, ternyata saya mampu loh, saya bisa loh, gitu, ya. Nah, itu, ya, munculnya dari reaksi diri. Ya, pastinya dari setiap strategi yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan di dalam proses belajar kita, pasti ada kelebihan dan kekurangan, ya. Dari strategi ESR tadi, kita bisa mengambil manfaatnya, ya. Di situ dengan SRL tadi kita bisa melatih kemampuan belajar mandiri, ya. Belajar mandiri, belajar sendiri, gitu, ya. Kemudian kita bisa melatih siswa menjelaskan hasil belajarnya kepada pihak lain. Dan yang ketiga, melatih dan mengembangkan kemampuan bernalar, ya. Jadi lebih
akan lebih terlatih untuk berpikir kritis ya. Kenapa kita terlatih? Karena kita sebelum kuliah itu kita udah dibekali ilmu dengan belajar sendiri, tinggal kita konfirmasi pada saat di kelas. Saya udah belajar nih, jadi kita lebih siap ya, lebih yakin, lebih memudahkan juga pada saat di perkuliahan nanti. Kita datang ke kelas itu nggak dengan otak kosong gitu, nggak yang pasti bengong, apalagi duduknya di ujung gitu kan. Ya, biasanya orang-orang yang sudah terbiasa menerapkan SRL ini, dia akan pede duduk di depan dosen. Ya. Berarti yang duduk di depan dosen udah belajar tuh ya, kemungkinan besar ya. Padahal belum juga ya. Modalnya pede doang, nggak apa-apa. Yang penting berani. Ya. Kemudian yang terakhir, memperkuat kemampuan dalam memecahkan masalah. Ya, karena kita banyak belajar, ya, karena kita banyak mengasah. Kalau belajar mandiri itu kita ngasah otak terus gitu kan. Jadi otomatis nalar kita akan kuat dan kita akan tahu nih kira-kira kalau ada masalah seperti ini saya baiknya seperti ini ya. Jadi kalau cuma kegiatan ini sekali 2 kali dikerjakan itu kita nggak akan terbentuk menjadi seorang regulator tadi ya. Jadi harus continue, rutin, terus menerus ya, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini gitu. Sebenarnya memang berat kelihatannya kalau nggak dimulai ya. Coba nanti setelah public lecture ini kita biasakan ya untuk belajar mandiri di rumah sebelum perkuliahan pastinya ya, dan di luar kelas itu. Coba kita praktekkan kira-kira manfaatnya apa, ada perubahan apa setelah kalian menerapkan strategi ini ya. Nah, di samping kelebihan ini ya, otomatis juga ada kekurangannya ya. Kekurangannya apa di sini ya? Materi yang dipelajarinya itu memang baru ya, belum dipelajari. Jadi kita pasti akan masih kesulitan. Kemudian pembelajar juga belum tentu mampu mengajarkan atau mempresentasikan materi kepada orang lain di depan kelas. Karena memang materi baru, kita belum pernah belajar ya, otomatis kita akan kerepotan, kesulitan. Nah, peran dosen di situ sebagai apa? Ya, peran dosen nggak sebagai dosen yang belajar di kelas ya. Peran dosen itu jadi sebagai fasilitator. Kami ya pengajar memfasilitasi proses belajar kalian dengan cara apa? Mungkin komunikasi via WA ya, atau mungkin via Zoom kita ya untuk bareng-bareng diskusi ya. Jadi peran pengajar di situ sebagai fasilitator. Ya, tadi tentang SRL ya. Kemudian sebenarnya kurang lebih SRL itu seperti belajar mandiri kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, berkaitan dengan menyimak tadi, di sini pernah saya terapkan dalam pembelajaran Chokai listening ya, dalam bahasa Inggris. Sebenarnya tadi sudah saya bilang bisa di semua mata kuliah ya, tapi kalau untuk Chokai atau Dokai, listening atau reading ya Pak ya, ya di reading itu lebih efektif. Kenapa saya bilang lebih efektif? Kalau ini di bahasa Jepang dulu ya, bukan saya membedakan. Kalau di bahasa Jepang itu Dokai dan Chokai itu kan kita cuma 2 SKS ya. 2 SKS itu berarti berapa menit? 90 menit ya? Ya, 90 menit. 90 menit kita memahami satu materi wacana ataupun wacana lisan maupun tulisan gitu ya. Itu agak repot kan? Belum memahami gimana untuk jawab tugas dalam waktu 90 menit gitu kan? Nah, oleh karena itu saya menerapkan ini di pembelajaran Chokai ya, dengan langkah-langkah seperti ini. Pertama itu saya saya memberikan file audionya sebelum perkuliahan. Biasanya itu saya berikan 1 minggu sebelum perkuliahan. Kalau sekarang mungkin nggak perlu memberikan file audio lagi ya, sudah ada aplikasinya ya. Sudah ada aplikasinya, jadi kita bisa lebih enak. Paling dosen tinggal menginstruksikan materi apa untuk minggu depan. Nah, ada waktu jeda 1 minggu berarti ya, ada waktu belajar tuh. Kemudian mahasiswa mempelajari sendiri di luar kelas. Nah, di poin kedua inilah proses strategi SRL itu berlangsung ya. Nah, dalam waktu 1 minggu, 7 hari berarti ya,
entah mau di hari pertama ke hari kedua ya. Kalau yang sudah terjadi sih belajarnya kapan? Saya belajarnya sehari sebelum, padahal udah diinstruksikan 1 minggu sebelum gitu kan, tapi nggak masalah ya. Atau ada yang nyicil gitu kan. Kemudian di langkah yang ketiga, dosen memantau secara daring sebelum perkuliahan. Biasanya di sini saya itu baik di WA group atau tadi via Zoom atau japri aja gitu ya. Karena belajar sendiri tadi kan memang nggak ada teman ya, materi baru. Nah jadi tadi dosen sebagai fasilitator, jadi saya sebagai pengajar memfasilitasi kesulitan-kesulitan mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa bertanya langsung baik di grup maupun japri ya, untuk menanyakan kosakata atau tata bahasa yang memang belum dipelajari. Nah dari situ proses belajar bisa terjadi meskipun kalian sendirian. Ada lagi yang kalau saya sama teman sensei nggak sendirian gitu ya, ngumpul sama teman ada 2 atau 3 orang yang nggak masalah ya, meskipun itu mau bertiga berlima atau se-RT sekalipun tetap aja namanya belajar mandiri. Karena kenapa? Yang namanya belajar mandiri itu berarti nggak ada pengajarnya kan? Ya, belajar mandiri, nggak ada pengajarnya. Jadi mau dengan siapapun itu kecuali pengajar itu adalah belajar mandiri. Ya, nah makanya di sini dosen sebagai fasilitator, gitu ya. Jadi memfasilitasi di luar pelajaran. Memang belajarnya pasti di luar kelas. Mungkin ada yang memilih di perpustakaan kah? Atau saya biasa di rumah, di kamar sepi. Gitu ya. Ada yang saya biasa sampai dengar musik, nggak masalah kalau memang konsentrasinya akan lebih kebentuk gitu ya. Kemudian tadi 3 poin tadi itu proses sebelum ya, kemudian saat proses perkuliahan berlangsung ya, kalau kita udah menerapkan strategi SRL tadi pasti udah siap belajar kan? Ya, pasti udah siap. Nah, sebelumnya kita kembali ke poin yang ketiga ya. Memantaunya dengan cara seperti apa? Biasanya saya buat listing ya, buat listing nama-namanya tuh. Si A, si B, si C. Si A udah belajar sampai mana? Biasanya di hari kedua saya udah mulai menanyakan. Udah belajar sampai mana? Saya baru belajar di nomor 1. Saya baru tahap niat. Ada yang kayak gitu jawabnya. Ya, saya sudah sampai sini. Nah itu di listing tuh siapa-siapa yang sudah. Dari situ saya sebagai pengajar juga nggak kehilangan pantauan gitu ya. Saya tetap mantau mahasiswa sudah belajar sejauh mana, sudah menerapkan belum SRL ini gitu. Kalau cuma dilepas aja tanpa kita pantau, ya walau alam itu ya, bilangnya udah belajar, sudah, taunya di kelas zong lagi gitu ya. Nah, jadi memang penting untuk pemantauan pengajar secara daring ya di luar kelas. Kemudian pada saat tadi proses perkuliahan berlangsung ya, pasti lebih siap, sudah punya bekal materinya ya. Belajar di sini yang pertama di Coka itu mendengarkan audio dulu ya, mendengarkan audio dan menjawab soal-soal baik lisan atau tulis itu kira-kira 60 menit. Nah 1 jam itu cukup tuh ya untuk mendengarkan, mengkonfirmasi dan menjawab soal-soal yang ada di teks atau pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Biasanya kalau yang nggak menerapkan ini, nggak menerapkan strategi ini, pada saat ditanya lisan itu mereka kehabisan kata-kata, nggak bisa jawab, cuma bisa jawab teks yang ada di soal aja ya. Jadi kita untuk menjawab soal itu nggak harus yang di buku aja gitu. Pertanyaan lisan itu juga masuk ke dalam penilaian proses pembelajaran gitu ya. Jadi akan terlihat mana mahasiswa yang sudah menerapkan dan mana mahasiswa yang belum. Kalau mahasiswa yang sudah menerapkan itu mereka pasti ditanya lisan itu pasti jawabnya akan lebih cepat gitu ya, karena memang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir ada pengayaan ya. Pengayaan kurang lebih 30 menit ya. Biasanya pengayaan itu saya buat dalam bentuk percakapan, karangan, presentasi atau gambar. Ya, di sini tadi memang target kita di dalam RPS, kalau kuliah pasti dijelaskan RPS-nya ya. Target kita di RPS itu, di rencana pembelajaran semester itu, cukup sampai menjawab soal-soal yang ada di situ. Cukup kita paham akan materi yang sudah dibahas gitu ya. Nah, tapi saya pribadi, saya nggak mau cukup sampai di situ ya. Mahasiswa perlu dikayakan
bukan hanya bisa menjawab soal. Bagaimana caranya? Nah, kalau tadi kita nggak menerapkan strategi itu, jangankan untuk pengayaan, kadang menjawab soal aja 90 menit bisa diulang berkali-kali itu audio, pasti akan kesulitan. Berkaitan tadi dengan Pak Awan sudah jelaskan speednya itu ya, yang cepet kan, itu jadi kendala utama buat kita. Udah kosakatanya belum hafal, speednya kecepatan, ya udah kewalahan banget kita di situ. Jangankan untuk pengayaan, jawab soal aja pasti masih banyak yang salah. Ya. Nah, di sini fungsi pengayaan untuk apa? Kadang-kadang kita kalau belajar listening, belajar coka itu bete nggak? Dengerin jawab gitu kan agak bete ya. Nah, biasanya dari materi itu kita bisa munculkan tuh, ada yang saya buat minta kembali dalam bentuk karangan, ada yang saya minta kembali dalam bentuk percakapan ya, kemudian ada yang saya minta kembali dalam bentuk menggambar. Mahasiswa kadang-kadang kreatif tuh ya, jadi disuruh ngegambar ulang mereka seneng. Gambar itu fungsinya untuk apa? Untuk ulang kembali ya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih untuk penerapan SRL tadi di pembelajaran menyimak seperti ini, kedepannya bisa minasang terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Hai, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ayu Sensei, subarashi happyo deshita. もちろん皆さんに役に立つと思います。ありがとうございました。Hai, minasan. Saya ingin menyimpulkan kembali apa yang disampaikan oleh Ayu Sensei. Tadi kita kalau misalnya Pak Wawan tadi lebih menekankan kepada kemampuan berbicara, sedangkan Bu Ayu di sini lebih menekankan kepada kemampuan menyimak. Menyimak itu berarti bukan hanya mendengarkan saja, tapi juga masuk ke mendengar begitu ya, mendengar lalu memperhatikan dan memahami. Tujuannya untuk apa? Supaya nggak masuk kiri keluar kanan gitu ya, tapi kita mengetahui maksud yang disampaikan kepada kita itu sebenarnya apa. Itulah arti dari sebuah komunikasi. Percuma ya kalau misalnya komunikasi antar dua orang tapi salah satu ngomong tapi yang satu cuma menyimak dengan kepala kosong gitu ya, dengan bengong aja nggak akan ada artinya. Baik, lalu kemudian tadi juga disampaikan tentang strategi belajar mandiri yang bertujuan untuk menciptakan kebiasaan belajar sendiri gitu ya, dan meningkatkan keterampilan belajar kita sendiri. Keuntungannya apa? Keuntungannya agar kita memiliki kemampuan untuk lebih berpikir kritis dan juga mempunyai kemampuan untuk problem solving. Di sini tadi kata kuncinya yang keluar lagi ya, terus-menerus adalah motivasi dan kemampuan. Itu emang menjadi kunci kita untuk belajar ya minasang ya. Bukan motivasi membuka buku cokainya, bukan ya, atau membuka buku kayuannya, bukan. Tapi motivasi kalian dari awal ketika masuk STB Ajia mendaftar gitu ya. Motivasi kalian itu ke depannya apa sih setelah lulus dari sini gitu ya. Oh ya, mimpi saya itu mau ke Australia misal, atau ke UK atau ke Jepang. Nah itu maksudnya motivasi, supaya kalian bisa belajar lebih giat begitu. Lalu kemudian tadi sepertinya tidak hanya tips and trick bagi mahasiswa saja, tapi juga ada tips and trick alur pembelajaran kepada dosen gitu ya. Bagaimana mata kuliah cokai itu disampaikan dan juga bagaimana bentuk pelatihan-pelatihan yang dapat diterapkan oleh Bapak Ibu dosen. Begitu ya Bu Ayu ya. Baik minasang dan teman-teman mahasiswa sekalian, kita sudah sampai di sesi selanjutnya, sesi yang kalian mungkin dari tadi sudah nggak sabar ya, tangannya udah pengen ke atas aja. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu peserta dari yang sudah terhubung melalui Zoom meeting ya, virtual. Nanti untuk peserta yang terhubung dengan Zoom meeting juga dapat bertanya kepada para panelis kita. Baik, kita buka saja dulu untuk sesi pertama tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan. Silakan siapa yang ingin bertanya. Pak Beni, saya dahulukan mahasiswa ya Pak. Iya, 1. Oke, turun dulu semuanya. 1, cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Yang kanan. Oke, yang cowok belakang dulu silahkan sebutkan nama dan semesternya. Perkenalkan, nama saya Erwin Andrianto dari semester 3 Bahasa Jepang.
Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas public lecture-nya hari ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke Pak Wawan ya, mengenai tadi kan telah menyampaikan bahwa kemampuan bahasa seseorang itu dinilai dari speaking-nya. Oke. Saya ingin mengajukan pertanyaan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang memiliki ragam bahasa daerah. Oleh sebab itu, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, ada juga bahasa daerah yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, yang menyebabkan bagi beberapa orang itu menjadi sebuah kendala dalam berbahasa asing. Yang jadi pertanyaan adalah, apa strategi yang efektif bagi pembelajar dari daerah untuk berbicara bahasa asing? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi tadi pertanyaannya kalau bisa diulang lagi, tadi disebutkan oleh Pak Wawan ya bahwa yang menandakan kita jago gitu ya itu adalah dari komunikasi. Tapi Indonesia itu merupakan negara yang berbangsa-bangsa gitu ya dengan suku yang banyak. Lalu apa kira-kira strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam berbahasa asing? Oke, untuk pertanyaannya request dari panelis untuk ditampung dulu. Sekarang untuk pertanyaan kedua, siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Hai, Alivia Santoso. Ya, terima kasih. Pemaparannya sangat menarik ya untuk topik kali ini. Terima kasih kepada Ayu Sensei dan juga Mr. Wawan. Yang ingin saya tanyakan adalah, saat ini pengaruh AI dalam kehidupan sehari-hari sangat erat ya, terutama dalam pengaplikasian proses pembelajaran bahasa asing pun penggunaan AI juga sudah mulai digunakan. Contohnya seperti ChatGPT, Google Lens, dan sebagainya. Nah, kaitan penggunaan AI dengan 4 skill dalam pembelajaran bahasa, salah satunya itu skill berbicara, dapat memungkinkan orang-orang berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda menjadi lebih mudah tanpa harus mengkhawatirkan berbagai faktor seperti yang ada di kendala WTC tadi. Pertanyaan saya, bagaimana solusi bagi orang-orang yang sedang mempelajari bahasa asing agar tidak terlalu bergantung pada kemudahan AI dalam WTC? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini terkait pergempuran AI ya di masa kira-kira bagaimana Pak Wawan begitu ya, Pak Wawan dan Bu Ayu lebih tepatnya. Kedua-duanya ahli biasa? Lebih ke Wawan. Oke, satu lagi untuk satu pertanyaan, silakan yang dari sebelah sini, silakan. Yang ingin bertanya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Sahana dari Bahasa. Tadi kan sempat disinggung bahwa tentang colloquial language ya, dari pertanyaan dari dijelaskan oleh Pak Wawan. Colloquial language itu kan bahasa yang sekiranya non formal. Itu kan sering menghambat dengan mahasiswa yang belajar bahasa asing yang notabene memakai bahasa formal. Untuk langkah terbaik yang diberikan kampus atau dosen untuk membimbing mahasiswa dalam mengatasi kendala colloquial language tersebut itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana untuk menghadapi kendala begitu ya tadi dalam colloquial language ya Pak ya? Oke, baik, silakan, saya akan memberikan waktu untuk panelis untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. 5 menit ya, binasang ya. Okay, thank you for the questions. Tadi pertanyaan pertama dari Erwin, benar kan namanya Erwin? Ya, semester 3 ya, dari bahasa Jepang. Pertanyaannya terkait kendala students yang dari daerah begitu ya. Oke. Dalam mempelajari bahasa asing ya, Erwin ya, gitu ya. Karena Indonesia itu kan banyak bahasa daerah gitu ya. Lalu bagaimana sih cara mempelajari bahasa asing untuk
mereka yang berasal dari daerah. Oke. Yang pertama, we have to understand ya bahwa penting untuk act locally and think globally. Ya, act locally and think globally. Jadi ketika kita belajar bahasa asing bukan berarti kita meninggalkan kebudayaan kita gitu ya. So we have to act locally. We have to be proud as Indonesians ya. Meskipun yang kita pelajari adalah bahasa asing, that's number one. Oke. Tapi cara berpikir kita itu global. Tapi how we act itu locally. Ya. Saya pikir tidak ada perbedaan ya. Baik mereka dari daerah atau mereka dari kota gitu ya, terkait dengan pembelajaran bahasa tidak ada perbedaan ya. Cuman mungkin faktor lingkungan saja yang mempengaruhi. Kalau kita berada di lingkungan yang sportif, let's say yang tidak dari daerah, kita memiliki banyak partners untuk practice gitu ya, untuk practice speaking, let's say. Sementara kalau kita yang mungkin berasal dari daerah, kita cenderung kesulitan untuk mencari practice, untuk latihan gitu ya, untuk mencari kawan untuk belajar speaking dari daerah. Namun sekarang ini kita kan ada teknologi ini akan kaitannya dengan pertanyaan kedua. Kita sekarang ada di dunia modern, technological era, di mana sangat mudah untuk students sekarang untuk kita belajar bahasa asing melalui media sosial, YouTube, misalkan gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh students yang merasa lingkungan saya terbatas, saya tidak punya partners untuk belajar, maka gunakanlah kemajuan teknologi untuk belajar. Oke, jadi sekarang meskipun kita dari asal kita dari manapun, kita masih bisa belajar. Jadi kita jangan pernah berpikir because we are from the countryside, lalu kita left behind gitu ya. No, sama saja. Bahkan banyak orang yang berasal dari daerah tapi bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jepangnya bagus. Itu banyak sekali. Saya punya banyak teman-teman yang dari daerah, itu bahasa Inggrisnya mungkin lebih bagus dari saya. Gitu ya. Jadi it is not about where you come from ya, it's more about your motivation, your willingness, kemauan dan motivasi diri kita, gitu ya. Itu mungkin untuk jawaban tadi saudara Erwin ya. Lalu juga untuk yang kedua, untuk tadi siapa yang bertanya? Alifah yang ikut ISMA ya? Ya, oke. Pertanyaannya tadi berkaitan dengan artificial intelligence ya, seperti ChatGPT gitu ya dan lain-lain. Apakah kemudahan dalam mengakses teknologi itu memiliki pengaruh gitu ya? Oh oke. Oh langkah terbaiknya gitu ya. Sebetulnya again ya, teknologi itu kan seperti koin ya, memiliki dua sisi gitu ya, bisa positif bisa negatif tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Kalau saya berpikir demikian, kalau kita bisa menggunakan teknologi dengan cara yang positif, maka itu bisa menjadi tools yang sangat efektif untuk kita belajar. Misalkan untuk belajar speaking, kita cari platform ya yang bagus untuk melatih speaking kita gitu. Kalau bahasa Inggris kita ada satu platform untuk melatih speaking gitu ya, saya lupa namanya apa, itu ada satu website itu yang bagus untuk melatih speaking kita. Dulu saya pernah kasih tugas itu ke mata kuliah speaking, ada ingat nggak apa nama websitenya itu? Apa itu nama websitenya? Semester 3 itu ada satu website bagus untuk belajar speaking ya. Tugas kemarin itu, nah itu ada yang ingat websitenya apa namanya? Hah? Itu ada bagus ya website itu. Jadi dengan website itu kita ngomongnya sama robot ya, tapi robot itu akan memberikan penilaian ke kita. Jadi robot itu akan bertanya, memberikan pertanyaan, lalu kita menjawab dan robot itu akan merekam dan memberikan penilaian ke kita. Oh, your speaking score misalkan itu pakai level-level, ada levelnya intermediate, ada lower. Itu salah satu kemajuan artificial intelligence yang positif gitu ya. Jadi kita bisa gunakan itu untuk something positif. Tapi ada juga orang yang justru memanfaatkan itu dengan cara negatif, misalkan dengan menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugasnya Bu Ade, misalkan academic writing gitu ya. Ada yang seperti itu pasti.
atau mengerjakan skripsi ya dengan menggunakan ChatGPT itu pasti itu adalah langkah-langkah yang negatif ya. Tapi kalau hanya mencari inspirasi, misalkan kalian menggunakan misalkan plagiarism checker atau ada satu aplikasi platform itu yang bagus untuk melatih paraphrasing gitu ya. Jadi kita tulis teks asli lalu kita coba pakai bantuan platform itu kita lihat versi paraphrase-nya. Itu menjadi inspirasi kita, membantu kita dalam memparaphrase, itu berarti something positif ya. Jadi again, artificial intelligence itu bisa positif bisa negatif tergantung dari bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Jadi sebagai pengajar, kita sebagai dosen tentunya kita harus meluruskan dan kita harus mengarahkan mahasiswa itu agar menggunakan teknologi dengan baik sehingga tidak terjadi kecurangan. Itu tidak boleh misalkan mengerjakan skripsi atau tugas menggunakan tadi ya seperti ChatGPT atau itu karena bukan karya kita ya. Jadi itu mungkin yang paling penting adalah jadi kita harus sadar ya, ada awareness dalam diri kita ya sejauh mana kita menggunakan teknologi tersebut. Okay. And then pertanyaan yang terakhir dari Delvi ya terkait dengan colloquial language, bahasa sehari-hari gitu ya, bagaimana kita mempelajarinya. Sebetulnya tadi bahasa sehari-hari itu kan bisa didapatkan dari nonton movie sebenarnya ya, dari nonton movie, dari baca buku novel sebenarnya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mempelajari, memperbanyak colloquial language dengan sering-sering menonton saja gitu ya, mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris, video itu kan speakingnya itu seringkali menggunakan colloquial language. Namun kalau kita di kelas, mungkin dosen kita seringkali menggunakan bahasa formal karena itu kan academic setting di dalam kelas gitu ya. Tapi 1 atau 2 kali dosen juga seringkali menggunakan bahasa sehari-hari. Cuman kalau pengen tahu lebih banyak, maka bisa didapatkan dari movie sebenarnya. Movie itu banyak sekali ya, dari movie, dari YouTube, gitu ya, dari buku cerita, dari novel itu pasti banyak exposure ya ke dalam berkaitan dengan tadi colloquial language seperti itu. Ya, oke, mungkin demikian dari Bu Ayu, ada tambahan? Ya, saya menambahkan sedikit mungkin tadi yang Erwin Sang ya. Iya benar kata Pak Wawan, nggak ada masalah ya dengan kita dari daerah nggak bisa bahasa asing, itu balik lagi pribadinya masing-masing. Contohnya kalau di Jepang bukan nggak bisa, banyak loh orang daerah yang bahasa Jepang atau bahasa Inggrisnya jago gitu kan. Kalau di bahasa Jepang sendiri mungkin lebih ke apa ya pronunciation-nya. Jadi kadang-kadang kita seperti orang Sunda yang nggak bisa bilang F katanya. Bisa ya? Bisanya F. Ya, yang sering kedengeran itu kata dozo, itu kan pakai Z. Nah, kalau orang Sunda dojo, desho, ya. Nah itu nggak salah, jadi dianggap kegagalan ya. Jadi orang Jepang pun akan paham dengan dia pelafalannya dozo, jadi dojo, nggak masalah, nyampe kok gitu ya. Paling di pelafalan aja yang agak berpengaruh kalau dari orang daerah. Arigato gozaimasu ya, arigato gozaimasu gitu kan. Z jadi J ya. Jadi kalau kendala berpengaruh terhadap kemampuan enggak ya, paling ke pelafalan iya, itu pengaruh besar dan sulit kita merubahnya ya. Kemudian kalau yang tadi Alifa saya sedikit menambahkan bagaimana ya supaya enggak terpengaruh gitu ya. Nah, kalau di bahasa Jepang itu, kalau dalam bahasa Inggris mungkin Google Translate amat sangat membantu, apalagi kalau udah ada Grammarly itu ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu kita jangan manja dengan Google Translate, itu merusak malah. Ya, jadi kita bahasa Jepang itu emang harus bisa tata bahasanya, kosakatanya, kapan dia ditempel di bagian mananya gitu kan. Jadi kalau bahasa Jepang pakai Google Translate, dosennya akan sangat paham. Ini pasti Google Translate, nilainya hancur. Ya, jadi dia akan merusak kata. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa terlena dengan AI tadi atau Google Translate tadi. Jadi mau nggak mau kita ya istiqomah ya dengan belajarnya kita ya, harus banyak belajar sendiri. Jadi pesan saya untuk yang bahasa Jepang terutama jangan terlena dengan Google Translate dan AI. Itu hanya bisa membantu memudahkan kita menjadi referensi tapi nggak menjadi acuan utama ya. Jadi jangan manja dengan ya aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Bahasa Jepang itu kita tetap harus belajar mandiri ya. Mungkin itu saja tambahannya. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan dan juga Bu Ayu. Bagaimana untuk penanya, apakah sudah terjawab? Sudah ya, sepertinya sangat jelas.
Baik, karena masih ada waktu, saya akan membuka satu sesi lagi pertanyaan untuk 3 orang. Silahkan yang masih ingin bertanya. Baik. Oh, ada lagi. Oke, yang dulu ya, yang duluan. Atau turun dulu. Kita ulang lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang di sana. Yang sana ada? Di sana tapi. Yang sebelah sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Yang sini aktif banget ya. Yang kanan saya. Hai, silakan. Oke, perkenalkan saya Stefan dari semester 3 Sastra Jepang. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan kesempatan bertanya. Saya ingin bertanya, apa tanggapan Pak Wawan terhadap orang-orang yang bisa bahasa tertentu karena pengaruh dari lingkungan keluarganya yang sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa tertentu dalam sehari-hari, dan juga apa faktor hal itu ada kaitannya dengan willingness orang-orang untuk belajar bahasa tertentu itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Pak Wawan? Pertanyaannya sudah jelas? Oke. Baik, silahkan pertanyaan yang kedua dari sisi kiri saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan panitia, tolong diberikan mikrofonnya. Di ujung. Kerudung krem. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya ingin bertanya, saya Fahnas Naisa Purnomo dari Sastra Jepang semester 5. Saya ingin meminta saran bagaimana caranya mengatasi interferensi atau kesalahan dalam berkomunikasi bahasa antara bahasa Indonesia atau ke bahasa Jepang atau dari Jepang ke Inggris gitu kan. Kita seringkali mengalami interferensi bahasa atau melupakan salah satu kosa bahasa yang kita pelajari gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya? Fahnaz. Siapa? Fahnaz. Oke, baik, satu pertanyaan lagi, silahkan. Dari panitia boleh bertanya nggak ini, Pak Elsan? Oh ya, oke, baik, silahkan. Ya boleh, silahkan di depan. Tepuk tangan. Suarakan pertanyaannya ya. Ya, jadi untuk pertanyaannya adalah apa pondasi utama dalam 4 skill language antara speaking, listening, reading, writing yang menjadi akar utama, yang dimana apabila kita tidak terlalu bisa atau tidak menguasai skill language tersebut, maka akan berpengaruh ke skill language selanjutnya. Itu saya. Oke, jadi keterkaitan ya antara kemampuan satu dengan yang lainnya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Randy Aulia Ramadiansyah dari semester 1 Sastra Inggris. Oke, terima kasih Mas Randy. Bagaimana panelis? Mau langsung dijawab atau didiskusikan terlebih dahulu? Oke, minta waktunya untuk didiskusikan terlebih dahulu ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi Steven ya namanya ya. Oke, berkaitan dengan pengaruh lingkungan keluarga gitu ya dalam willingness to communicate gitu.
Kalau saya bilang ya berpengaruh ya. Saya jadi inget gitu lah dulu sebelum saya jadi dosen saya pernah ngajar di kursusan gitu ya. Ada anak kecil usia TK tapi bahasa Inggrisnya itu bagus banget. Bahasa Inggris itu seperti native speaker gitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Lalu saya tanya ke tuanya. Dan ternyata sebelum saya bertanya, anak itu menggunakan bahasa Inggris ketika ngobrol dengan orang tuanya gitu ya. Dan orang tuanya juga menggunakan bahasa Inggris. Oke, lalu kemudian saya tanya, oh berarti orang dong bahasa Inggris. Orang tuanya biasa-biasa saja bahasa Inggrisnya, bahkan lebih bagus anaknya. Tapi dibiasakan oleh orang tuanya menggunakan bahasa itu di rumah gitu ya. Tapi tetap saja menggunakan bahasa Indonesia. Tapi juga menggunakan bahasa Inggris di rumah. Nah jadi kalau dikatakan apakah ada pengaruh faktor keluarga dalam mempelajari sebuah bahasa itu ada gitu ya. Karena banyak buktinya selain tadi murid saya juga. Jadi bentuk dukungan dari orang tua itu penting ya, itu penting gitu ya. Jadi tapi bukan berarti kalau orang tua kita nggak bisa bahasa Jepang berarti kita nggak mungkin bisa bahasa Jepang. No ya. Itu kan salah satu pendukung gitu ya. Banyak pendukung-pendukung lainnya dari teman. Kita juga bisa belajar mandiri seperti yang Bu Ayu sampaikan tadi. Tapi kalau misalkan ada support dari keluarga yang juga bisa mendukung kita, menciptakan lingkungan atau iklim yang sesuai gitu ya. Misalkan Inggris, menciptakan iklim bahasa Inggris di rumah gitu ya. Lingkungan bahasa Inggris itu akan lebih baik. Dan itu akan mempercepat kita belajar gitu ya. Karena anak akan terpancing gitu ya. Kalau orang tuanya suka bertanya dalam bahasa Inggris, anak itu akan terpancing dan akan termotivasi untuk bisa seperti orang tuanya gitu ya. Tapi bukan berarti orang tuanya tidak bisa berbahasa Inggris, maka nggak mungkin dong anaknya bisa. Orang tua saya juga tidak bisa berbahasa Inggris, gitu ya. Saya lebih banyak self-regulated learning, gitu ya. Karena saya punya internal motivation dalam diri saya, gitu ya. Jadi itu ada ya pengaruhnya ya tadi Steven, ya. And then untuk yang pertanyaan dari Randy ya tadi ya, terkait dengan fondasi ya, Randy, fondasi dari keempat skills itu apa sih fondasi utama gitu ya? Sebetulnya keempat-empatnya itu penting, keempat-empatnya adalah fondasi ya Kevin ya. Jadi kalau rumah empat-empatnya adalah fondasi. Kalau satunya nggak ada ya nggak bisa gitu ya. Kalau mana yang lebih penting semuanya penting gitu ya. Tapi kalau kita flashback ketika kita kecil, kira-kira apa sih yang kita pelajari? Skill pertama apa yang kita pelajari? Kita diajarin baca oleh orang kita dulu, atau writing dulu, atau reading dulu, listening dulu, speaking dulu. Listening dulu, ya. Kita disuruh mendengarkan dulu kan. Kita listening. Kalau kita ngomong sama bayi, sometimes tidak merespon, tapi mereka listening, gitu ya. Jadi sebetulnya listening dulu. Tapi bukan berarti listening itu paling penting, no ya. Ini hanya the ordernya, gitu ya. Kita listen bayi, anak kecil kan listen. Lalu dia melakukan repetisi, mengulangi orang tuanya, ya. Mama, mungkin dia baru bisa ngomong kayak gitu. Papa, dia mengulangi orang tuanya. Speaking itu produce language. Tapi apakah langsung diajarkan writing? Enggak ya, biasanya dari listening, speaking, kemudian reading ya. Nah, baru terakhir itu writing. Gitu ya, seperti itu. Itu urutan skills yang biasanya kita pelajari dari kecil. Tapi kalau ditanya dari 4 itu mana fondasi, semuanya penting. Semua adalah fondasi dalam keterampilan berbahasa. Karena semuanya integrated, semuanya saling berkaitan gitu ya. Oke, Bu Ayu mungkin bisa menambahkan. Ya, tadi pertanyaan yang kedua yang belum kejawab ya, Pak Hanas ya. Ya, apa tadi interferensi, berkaitan dengan interferensi, bagaimana supaya belajar itu tidak banyak mengalami interferensi gitu ya. Interferensi itu kan berarti ada bahasa ibu ya yang masuk ke dalam bahasa kedua, ke second language-nya. Kalau untuk kembali lagi modal utama dari supaya tidak terjadi hal itu pasti belajar ya. Bahasa ibu itu harus dipahami dulu sebelum kita mempelajari bahasa asing ya. Jadi memang penting pondasi utama itu belajar bahasa ibu kita apa? Bahasa Indonesia dulu yang kita pahami. Kadang-kadang kita suka mengarang ya, menulis pakai bahasa asing, tapi bahasa Indonesianya aja masih bingung. Terjemahannya maunya kemana? Ternyata pas kita cek ke terjemahan bahasa Indonesianya, oh ternyata
dari bahasa Indonesianya udah mengalami kesalahan gitu loh, ada kesalahan kata ya. Bagaimana mau mentranslate ke dalam bahasa kedua kalau dalam bahasa Indonesia aja masih lemah seperti itu ya. Dan budaya juga berpengaruh ya. Kalau kita nggak tahu, nggak paham budaya dari bahasa kedua kita, itu kita akan jadi masalah juga pada saat kita, terutama seringnya menulis ya. Pada saat kita menulis itu kita akan banyak kesalahan juga dari faktor budaya, karena dari perbedaan budaya itu bisa muncul kesalahan. Kita bikin kalimat yang seperti ini, ternyata pas ditranslate ke dalam bahasa kedua tidak berterima, meskipun grammarnya betul gitu ya, tata bahasanya betul, tapi ternyata kok nggak secara kontennya, secara konteksnya itu kok nggak benar ya, ternyata ada faktor budaya yang salah di situ, karena kita kurang pahamnya budaya dari bahasa ibu kita, dan terutama tadi grammar bahasa ibu kita juga memang kita harus harus mahir dulu. Jadi sebelum pelajari bahasa kedua, bahasa pertama dulu yang harus kita upayakan semaksimal mungkin. Seperti itu ya, supaya tidak terjadi interferensi. Kemudian tadi kalau yang saya menambahkan yang Randy ya. Iya betul, saya sepakat dengan Pak Wawan, memang tidak ada mana yang paling utama, tapi kalau dilihat dari cakupan urutannya memang dari mendengar, dan terakhir itu tingkat paling kompleks itu berbicara ya. Itu jadi kalau sudah kalau targetnya sudah sampai berbicara, memang itu tingkatan paling tertinggi gitu kan, dan paling terendahnya tadi mendengar, bukan rendah tingginya ya, utama yang bukan ini penting itu nggak penting, semuanya keempat-empatnya penting, tapi utama dari kalau kita lihat dari pemahaman mendengar itu memang masih nggak terlalu tinggi targetnya, tapi kalau sudah targetnya berbicara itu memang lumayan tinggi. Paling cuma itu aja untuk penilaian, dan nggak ada yang mana yang lebih pentingnya. Mungkin seperti itu aja ya. Oke, terima kasih untuk Bu Ayu dan juga Pak Wawan, dan juga tadi yang sudah bertanya, terima kasih untuk partisipasinya. Panelis, satu pertanyaan lagi di sini ada dari Zoom, peserta online. Dari online ya. Di sini ditujukan pertanyaannya untuk Ibu Ayu. Ibu Ayu, ya, untuk Ayu Sensei. Selamat sore, saya dari Prodi Bahasa Jepang. Di sini dari Aldi Rizky Saputra, Sensei semester 3 Bahasa Jepang. Izin bertanya kepada Ayu Sensei. Saya rasa setiap mahasiswa memiliki kemampuan kognitif dan berpikir dalam memahami dan menyimak suatu hal yang berbeda-beda. Khususnya mahasiswa online yang dari segi usia dan pengalaman mahasiswanya sangatlah beragam. Pertanyaannya, bagaimana sih peranan Ayu Sensei sebagai dosen agar menyetarakan kemampuan murid agar murid tetap mampu bersaing dengan yang sudah berpengalaman? Silahkan Ayu Sensei. Bagaimana untuk menyetarakan kemampuan ya dengan yang sudah punya pengalaman, mungkin pengalaman bahasa Jepangnya gitu ya, dengan yang memang belajar dari nol gitu ya. Memang harus agak lebih gambate sih dari awal. Memang kalau yang udah punya pengalaman, ya dengan pengalamannya itu kita bisa menjadi bantuan, mungkin bantuan kedua ya. Yang utama tetap kita mempelajari sendiri. Ya, bantuan yang kedua itu ya memang dari pengalaman itu gitu kan. Jadi dari pengetahuan yang kita peroleh yang pertama, yang kedua itu adalah dari pengalaman. Itu untuk memperoleh pengetahuan. Nah, kalau yang memang belum punya pengalaman sama sekali bagaimana? Ya berarti kita nggak bisa memperoleh pengetahuan itu dari pengalaman. Kita memperolehnya dengan cara seperti apa? Dengan cara belajar, ya. Dengan cara proses kognitifnya itu, proses mentalnya itu memang harus dikerahkan sedemikian rupa gitu ya, supaya kita bisa mencapai tujuannya. Kalau orang yang belum berpengalaman, mungkin untuk proses kognitifnya kita nggak terlalu nggak terlalu banyak tuh kita berpikir, mengulang, ya, mengingat gitu ya. Tapi kalau untuk yang belum berpengalaman, memang agak-agak ishokengme gitu ya. Kita agak-agak hard lah buat mencapai proses kognitif itu gitu ya. Nah, selain
kognitif tadi ada metakognitif juga ya. Jadi menentukan kesadarannya kita setelah kita melakukan proses mental tadi, proses kognitif tadi, proses mental tadi, di metakognitif itu kita memproses kognitifnya. Kira-kira yang tadi itu udah sesuai nggak ya? Kira-kira itu saya bisa nggak tuh ya? Kita mengevaluasi itu masuk ke ranah metakognitifnya. Jadi balik lagi tadi ya untuk pengalaman mungkin bisa menjadi pemerolehan kognitif yang kedua ya setelah belajar tadi. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ayu Sensei. Sampailah kita minasang di akhir sesi tanya jawab. Terima kasih banyak sekali lagi kepada yang sudah bertanya, baik yang offline maupun peserta online. Sedikit saya akan simpulkan untuk hasil tadi ya, tanya jawab, bahwa tentu kita akan menghadapi banyak hambatan dan juga tantangan bagi kita untuk melatih komunikasi ataupun berbahasa asing. Secara kita tinggal di tanah air lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Namun kembali lagi kepada kemauan kita untuk terus belajar dan lebih pede lagi ketika kita mencoba untuk berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Sebelumnya, sebelum belajar bahasa asing, tadi diucapkan oleh Bu Ayu, perlu juga kita memahami dulu bahasa supaya maksud yang ingin kita sampaikan ke bahasa asing dipahami dengan baik. Tentu saja lingkungan yang mendukung, kalau misalnya kata Gen Z itu privilege gitu ya, tapi untuk yang tidak merasa lingkungannya tidak mendukung juga jangan berkecil hati. Kepercayaan diri kalian dan motivasi kalian lebih besar daripada privilege mereka. Kita tentu juga tidak bisa menolak perubahan dunia digital, begitu ya Pinasang ya. Jangan kita tolak mentah-mentah dunia digital itu. Justru harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualifikasi kita semua. Dan media populer juga tentunya dapat sangat membantu kita dengan mudahnya akses ya ke beberapa media populer di website dan juga internet untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berbahasa asing. Baik, itu dia kesimpulan dari saya. Oke, baik hadirin yang saya hormati, semoga apa yang kami sampaikan hari ini manfaat bagi kalian semua. Saya sebagai moderator mohon maaf dan juga atas kesalahan baik itu lisan maupun sikap. Saya sebagai moderator undur diri, terima kasih. Saya akan kembalikan ke pembawa acara. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen serta moderator kami, Baby Sensei, atas pemaparan yang luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi untuk penyerahan terbaik dari pertanyaan yang telah dipilih. Ada 3 pertanyaan terbaik. Baik, setelah didiskusikan oleh para moderator, di depan ada beberapa 3 pertanyaan terbaik yang telah didiskusikan, yaitu kepada Kak Alifa. Mana Kak Alifa? Silakan maju ke depan Kak Alifa. Kepada Meminda selaku. Dan selanjutnya ada pertanyaan terbaik kedua, yaitu Valisa ya. Kak Valisa, mana Kak Valisa? Kalau Kak Valisa, Fahnas ya. Oh, Kak Fahnas. Mohon maaf, Kak Fahnas. Kak Fahnas. Kak Fahnas boleh maju ke depan. Dan pertanyaan terbaik ketiga yaitu Kak Randy. Mana Kak Randy? Silakan Kak Randy untuk maju ke depan. Kita di atas saja. Siapa aja boleh, Mem? Silakan siapa aja, Mem.
Terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang telah bertanya. Baik, selanjutnya kita juga punya penyerahan sertifikat sebagai tanda berterima kasih kepada para pembicara dan moderator. Untuk kakak panitia tolong dipersiapkan. Kepada Mem Ade, silakan naik ke depan untuk foto bersama. Bapak. Iya, Belda. Iya. Ini bukan di depan supaya kelihatan. Terima kasih banyak kepada Baby Sensei telah menjadi moderator untuk hari ini. Tepuk tangan untuk Baby Sensei. Baik, terima kasih banyak kepada Rahayu Sensei telah menjadi pembicara 2. Tepuk tangan untuk Rahayu Sensei. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wawan selaku pembicara 1. Terima kasih Pak Wawan. Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Mohon maaf apabila dari kami selaku pembawa acara banyaknya kekurangan baik perbuatan maupun perkataan. Saya Aulia Zahara. Saya Yusuf Abdullah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengingatkan kembali untuk kakak-kakak mengisi absen checklist centang untuk kehadiran penutup di akhir di depan resepsionis. Dan mohon dari sesuai jurusan sastra Inggris dan sastra Jepang. Kakak panitia mohon bantuannya. Welcome to STB Ajian. Jaga kakugo, dagape, yagaso. Berantri ya, kakak-kakak untuk tetap kondusif, berdiri sejak tetap tahun 2000 kondusif di Bekasi dan juga telah meluluskan ribuan sarjana sastra dan ahli media yang siap bekerja secara profesional, handal, tangguh, serta memiliki daya saing yang berkualitas dan telah tersebar di seluruh tanah air juga mancanegara. Kepada kakak-kakak panitia tolong sebentar untuk foto bersama para pembicara dan moderator dan ketua Kaprodi sekaligus. Dia memiliki beberapa kakak-kakak panitia tolong dimohon untuk maju ke depan ya. Serta kondusif. Dan terletak di pusat kota Bekasi sebagai kota industri. Lokasi kampus STB Ajia sangat mudah untuk diakses oleh transportasi pribadi maupun transportasi umum, dekat dengan tol Bekasi Timur. Beberapa aja nggak apa-apa. Kakak Farhan tolong ke depan. Stasiun kereta komuter dan LRT. Dan juga dikelilingi oleh beberapa fasilitas umum lainnya yang tentunya dapat mendukung suasana hati. Kepada Kak Alia, silakan ke depan dulu sebentar Kak Alia untuk foto bersama kepada para pembicara.
udah tinggal kan.